warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Ibu ya di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang adik-adik sudah kelas 8. Berarti sudah naik tingkat ya. Selama 1 tahun pembelajaran daring, ada beberapa hal yang akan Ibu koreksi mengenai tugas-tugas yang Ibu berikan kepada adik-adik semua. Karena ada beberapa anak yang sampai di akhir pembelajaran tidak mengumpulkan tugas, maka untuk saat ini Ibu akan semakin ketat dalam hal pengumpulan tugas. Untuk kelas 8 ini Ibu akan memberikan 4 tugas di setiap babnya dan akan Ibu bahas semua di YouTube. Tugas dan juga pembahasan akan Ibu berikan di YouTube. Setelah itu adik-adik mengerjakan tugas itu nanti dan diupload di e-learning. Tetap untuk pengumpulan tugas di e-learning, akan tetapi petunjuk tugas dan tugas yang akan Ibu berikan akan Ibu jelaskan di YouTube. Jadi Ibu mohon adik-adik semuanya untuk mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu. Oke. Untuk materi pertama, kita akan mengenal berita dan unsur di dalamnya. Tentu adik-adik sudah tahu ya apa itu berita. Berita itu adalah laporan informasi yang di dalamnya memuat sebuah kejadian atau peristiwa yang aktual dan faktual. Aktual itu informasi terkini, kalau faktual adalah berdasarkan dengan fakta yang sebenarnya. Jadi berita ini adalah berita yang baru saja terjadi dan berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi berbeda ya dengan hoax. Kalau hoax itu berita yang belum tentu benar. Itu biasanya tersebar di WhatsApp group. Kalau berita yang sudah tentu kebenarannya biasanya ada di surat kabar atau di televisi. Bagaimana Bu berita yang ada di YouTube? Kalau berita yang ada di YouTube, kita bisa melihat dulu siapa yang menerbitkan berita. Kalau yang menerbitkan berita itu sebuah media berita yang besar seperti detik.com atau CNN seperti itu, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa berita itu benar. Tapi kalau berita itu hanya berita yang dari akun yang abal-abal, kita harus menyaring dulu. Kita harus mencari kebenarannya, apakah berita ini benar atau yang dinamakan dengan hoax. Karena dengan perkembangan zaman sekarang, banyak sekali hoax-hoax yang beredar. Tentunya yang pertama biasanya dari postingan di Facebook atau juga di WhatsApp group. Jadi untuk adik-adik semua, kalau mendapatkan berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Akan tetapi, cobalah untuk mencari tahu kebenarannya dari berita tersebut. Nah, itu tadi adalah yang dinamakan dengan berita, berdasarkan fakta dan peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian, unsur berita itu ada 5W plus 1H. Bisa disingkat dengan Adik Simba. A itu apa?
peristiwa apa yang terjadi? D. Adi. Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? K. Yaitu kapan peristiwa itu terjadi? C. Siapa yang terlibat di peristiwa tersebut? M. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? B. Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Jadi, unsur-unsur berita itu ada 6 ya, 6 ini ya. Kalau bahasa Inggrisnya what, where, when, who, why, how. Makanya disebut dengan 5W 1H. Akan tetapi kalau di bahasa Indonesia itu disebut dengan istilah adik Simba. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu unsur yang harus ada di dalam berita. Wajib ada ya. Di dalam sebuah berita harus ada 6 unsur tersebut. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri dari teks berita. Ciri yang pertama, faktual, berdasarkan fakta. Yang kedua adalah aktual, berita yang sedang terjadi. Yang ketiga adalah unik atau menarik. Nah, di sini teks berita disajikan dengan menarik untuk memikat pembaca. Biasanya keunikan dan menariknya sebuah berita itu ada pada judul. Jadi judulnya itu biasanya kita buat semenarik mungkin. Seperti media massa mojok.com. Itu kalau misalkan bikin judul atau bikin titel beritanya itu pasti unik dan menarik sehingga kita sebagai pembaca akan tertarik untuk membacanya. Yang keempat adalah sistematis dan lengkap. Nah, sistematis dan lengkap ini disesuaikan dengan unsur berita tadi. Ada 5W plus 1H. Yang kelima adalah objektif. Objektif itu tidak memihak salah satu. Misalkan kita membicarakan tentang politik, di situ kita tidak boleh memihak salah satu. Misalkan pemilihan bupati, kita tidak boleh memihak salah satu bupati. Jadi kita harus memberikan berita yang nyata dan objektif. Kemudian yang terakhir, bahasa yang komunikatif. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, berusaha untuk memberikan informasi secara langsung, lengkap, dan menggunakan kalimat baku. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang baku ya, tidak boleh menggunakan kalimat yang santai seperti itu. Nah, itu dia sedikit rangkuman tentang mengenal berita. Untuk hari ini, silakan adik-adik untuk mencatat materi tersebut dan kemudian minggu depan kita akan membahas atau mengerjakan tugas tentang teks berita. Nanti akan Ibu share di YouTube juga ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.